Hai semua, selamat datang di Rosnita Channel, tempat berbagi pengalaman dan edukasi. Bergabunglah bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar agar kita bisa berbagi lebih banyak momen inspiratif bersama. Karena pamanit purro ghairu bagi wala adim fala isma alaih. Gitu. Jangan terlalu bertele-tele dengan yang itu Arabnya, Pak Ustadz. Minta maaf karena itu bagi saya tidak terlalu, yang penting langsung saja saja punya artinya supaya tidak terlalu dalam keadaan membingungkan. Terpaksa, ya apakah kita boleh memakan babi? Jawabannya terpaksa boleh. Ya. Tapi apakah berubah babinya jadi halal? Jawabannya tidak. Tetap haram. Ya. Persoalannya di action ya Pak Ustadz ya. Artinya kita lebih menekankan persoalannya itu lebih banyak di action ya. Artinya kondisi dan situasi itu pada akhirnya ini lebih merujuk kepada persoalan kehidupan. Ya kan? Lalu? Saya kemarin sempat berdiskusi dengan Ustadz, kalaupun seandainya dalam kondisi kita memilih sebuah kehidupan, yang jelas kita pasti makan. Makanya saya bilang kalaupun konsep haram dan halal ini dibawa dalam konsep kehidupan, orang siapapun dia itu akan memilih untuk hidup, Pak Ustaz. Ya, siapapun dia. Bagi saya, makanya saya bilang untuk ajaran halal dan haram itu semacam terkesan on off, tidak mutlak. Enggak on off. Tidak mutlak kan? Haram tetap haram, dia nggak bisa dirubah. Tapi itu yang saya tekankan itu persoalan actionnya. Actionnya memakan babi, tetap haram babinya yang dimakan itu. Tapi kalau dia menimbulkan, dia mengakibatkan suatu kehidupan, itu gimana itu, Pak? Gini Pak ya. Makanya Pak, kata saya pahami yang saya baca tadi. Karena keadaan yang terpaksa, ya tidak ada makanan lain kecuali babi. Lalu kita makan babi itulah, apakah mengubah babinya jadi halal? Makanya Pak Ustadz, itulah yang makanya saya bilang ajaran ini tidak mutlak. Makanya saya bilang ini tidak mutlak, betul-betul harus salah. Makanya dengarkan dulu, ajaran ini mutlak hukumnya babi itu haram. Nah, makanya dengarkan dulu gitu. Jadi gini ya Pak ya. Tidak ada lagi makanan yang lain selain babi, kan gitu ya. Tinggal babi nih. Lalu karena keadaan ya kita sudah tidak makan 3 hari, kita makanlah itu babi karena satu-satunya makanan, kan gitu. Apakah kita boleh memakannya? Jawabannya boleh. Tapi apakah babinya berubah jadi halal hukumnya? Jawabannya tidak, tetap haram, mutlak haram gitu. Oke? Nah, jadi oke Pak Ustadz, saya tangkap sekarang. Artinya secara konseptual ya. Kenapa Allah membolehkan makan yang haram itu? Ya, kenapa Allah membolehkan memakan yang haram itu? Karena keadaan terpaksa dan Allah memaafkannya. Bukan berarti babinya jadi halal. Bukan begitu. Berarti kalau dalam konsep actionnya saya bilang, saya langsung ke proses actionnya Pak Ustadz. Kenapa saya lebih tekankan itu? Karena itu berhubungan dengan tindakan nyata kita, bukan hanya saja sebuah konseptual. Begitu Pak Ustadz. Makanya saya bilang untuk yang tadi menyoal haram dan halal ini tidak mutlak. Karena babi itu haram mutlak, nggak bisa diganggu gugat. Tidak Pak Ustadz. Kenapa tidak mutlak? Karena masih diberikan ini ada pertimbangan sehingga harus bisa antara iya dan tidak, itu masih ada ruang itu Pak Ustadz. Kalau dikatakan haram itu betul-betul bagi saya itu adalah tidak, ya katakan tidak, iya dan iya, itu menurut saya seperti itu Pak Ustadz. Iya, babi itu haram mutlak, nggak ada toleransi. Babi itu haram mutlak dia. Jadi kalau kita nih ya di padang pasir ya, izin sebentar ya, kita di padang pasir. Tidak ada air, tidak ada tumbuhan, yang terlihat hanya pasir. Udah 3 hari kagak makan. Lalu yang terlihat babi, ya, Karena kita udah letih lesu, gak ada makanan. Lalu kita melihat babi, kita makan tuh babi, kita bunuh, kita makan. Apakah babinya menjadi halal? Tidak, tetap haram.
Tetap. Daging. Oh, babinya yang haram ya Pak Ustadz, berarti dagingnya itu yang Ya. tidak begitu ya. Daging babinya haram, semuanya haram. Makan babi, kelakuannya pun haram gitu. Pak Ustadz, saya berubah. Mutlak tetap Iya, babi. Pak Ustadz, saya sepaham dengan Pak Junaidi tadi. Memang dalam ajaran kita ini, itu kita sepakat memang sesuai dengan isi Alkitab bahwa apa yang masuk ya, yang masuk di dalam tubuh kita itu. Ya, makanya saya akan bertanya kan tentang masalah Terus itu. apa yang keluar dari mulut kita ini yang berupa kebencian, ya, hal-hal jahat, nah itu yang haram. Begitu Pak Ustadz. Apakah Yaudah. sekarang saya mau tanya Ustadz ini, Tanya lagi. apakah kebencian yang muncul dari hati kita itu haram atau halal itu, Pak Ustadz? Itu artinya dalam konsep baik atau tidak baik? Saya mau tanya itu dulu. Bang, gini bang ya, saya bahas masalah babi tadi ya, babi dulu. Kita selesaikan dulu satu materi dulu, baru saya jawab Siap. yang di dalam kan kayak gitu. Jadi babi tadi itu tidak mengubah hukumnya menjadi halal, tidak. Tetap orang yang makan babi tadi berdosa, tetap, oke? Ya. Dosa haram, cuma Allah memaafkan dosanya. Dalam konsep tadi Nah, Pak keadaannya. Ustadz, artinya kami kan pada akhirnya di Kristen ini, pada akhirnya ada apa yang itu tadi kata-kata penyempurnaan tuh, apa yang masuk sehingga tadi jawaban dari Pak Junaidi tadi apa yang masuk ke dalam mulut kami itu, ya itu tidak haram. Ya, melanjutkan dengan Saya apa yang tanyakan tadi. Pak Ustadz sampaikan tadi menyangkut roti yang dibakar ya di atas. Roti ya yang kan? dibakar di atas kotoran gimana tuh? Kalau bagi saya, kalau memang dalam kontes ya, karena itu makanan untuk menghidupkan saya katakan tidak haram. Waduh. Untuk menghidupkan saya, ya kan? Bagi Pak Ustadz, kalau memang kontes itu bahwa dalam konteks untuk berhubungan dengan hidup dan mati dan Ustadz katakan itu haram, maka Pak Ustadz memilih untuk mati. Itu yang saya bilang tadi, itu berarti ajaran itu mutlak. Tetapi kalau masih diberi celah, itu menurut saya kalau makanan baik untuk tubuh, baik untuk kehidupan, saya katakan itu tidak haram. Gitu. Begitu Pak. Tidak haram gitu. Ibaratnya Bagi saya tidak haram. Kita makan sapi panggang tapi diolesi dengan dibakar dengan kotoran manusia, nggak haram gitu. Tadi bukan diolesi Bang ya, bukan diolesi tapi Iya dibakar kan, dibakar dengan kotoran. Artinya ini kita perlu pendalaman lagi ya Pak Ustadz ya. Kontes dibakar, apakah bercampuran langsung dagingnya itu rotinya itu dicampur-campur dengan tai manusia kayak kan, ataukah berasa kotoran manusia? Ini perlu kita dalami lagi Pak Ustadz, ya kan? Karena di dalam itu tidak dijelaskan. Kayak gini Bang. Ya itu yang perlu, makanya saya bilang Pak Ustadz, itu yang perlu didalami lagi. Makanya kalaupun kontesnya misalnya tai manusia itu, ya ini saya tafsir lagi ya Pak Ustadz dalam konteks pemahaman saya ini, karena itu banyak hal kita mau, karena Pak Ustadz tadi bilang misalnya dioles. Nah sekarang juga saya sampaikan misalnya tai manusia itu kering ya kan Pak Ustadz, kering kan. Makanya ini bisa kontekstual Pak Ustadz, dapat lagi gitu. bakar bersamaan dengan tai ya kan. Artinya mungkin tai itu kering ya, dijadikan sebagai apalah untuk api ya, untuk proses pembakaran, untuk apalah bahan-bahan pendukung pembakaran itu. Bagi saya tidak masalah Pak Ustadz ya, bagi saya tidak masalah. Saya tidak cenderung untuk penafsiran di ayat itu ya Pak Ustadz. Sebenarnya ada yang dia punya asal nuzul ya. Kalau nuzulnya itu lain Pak Ustadz, tapi saya mau cernanya secara logikanya. Silakan Pak De Kalau mau ngomong silakan. Aduh, berat juga ini Pak Ustadz. Berat juga, iya. Ya berat. Silakan Pak De. Saya mau coba kita tes kita dua dulu. Iya, jadi menurut saya Pak Emas ya. Ya. Menurut Pak Ustadz benar. Ya.
mengenai masalah makanan haram dan halal. Ya. Dan menurut Bapak juga bisa benar mengenai makanan yang dibakar di atas apa namanya tadi? Di atas kotoran manusia. Ya, di atas kotoran manusia. Mungkin tidak ada makanan lagi, mau tidak mau daripada dia mati, ya dia makan. Tafsiran Pak Ustadz juga tadi, babi, beliau mengatakan bahwa kalau tidak ada makanan lagi, tinggal satu-satunya babi, maka harus dimakan. Daripada dia meninggal dunia, mendingan dia makan. Dan isinya tetap haram, bukan halal. Jadi sebenarnya sangat sederhana ini, sangat sederhana. Siap. Ya Pak, saya tanggapi. Artinya konsep haramnya itu di konseptualnya ya. Makanya saya tadi membedakan antara konseptual dan actionnya. Tapi saya tadi lebih menekankan soal actionnya, ya kan? Itu actionnya itu karena persoalan tujuan. Begitu Pak, bukan konseptual yang tidak terlalu jelas. Ya, karena action ini untuk mendapatkan tujuan yang lebih baik. Begitu. Makanya tadi saya bilang kalau karena kita hanya sebatas konseptual haram-haram, oke lah, fine saja kalau Pak Ustadz bilang tetap haram. Ya, tapi kalau dimakan berarti konsep itu pada akhirnya kan tidak ada artinya. Begitu. Tetap haram, nggak ada berubah. Ya, tetap haram dalam soal konseptual. Tapi soal actionnya itu yang mau dalam keterpaksaan tetap haram dia. Ya, betul itu. Itu artinya Pak Ustadz, saya kok padanya tetap saya sepakat dengan Pak Ustadz juga. Itu secara konseptual oke lah, fine, tetap haram. Ya silakan. Tetapi secara action untuk misalnya dalam konteks situasi itu tidak haram lagi Pak Ustadz. Bukan tidak haram, tetap haram. Salah Anda menafsirkannya. Karena begini Pak Ustadz, konteksnya itu jadi, adalah untuk ada hal yang lebih besar daripada itu. Gini, jadi Begitu. menurut Anda karena sudah tidak makan hampir mati, lalu berubah babi itu jadi halal? Enggak, tetap haram dia. Tetap Oke, haram. begini Pak. saja Pak Ustadz. Saya tuh pada akhirnya mungkin babi itu haram Pak Ustadz. Ya, artinya dalam pandangan Pak Ustadz. Ya. Babinya Tapi kita setuju Pak Ustadz, dalam konteks itu dia menghidupkan, ya kan, memberikan manfaat. Pak Ustadz setuju tidak? Jadi gini, babi itu kalau kita lihat hampir mati nih, ya kita hampir mati, tinggal ada babi. Kalau kita tidak makan babi itu kita mati, kan kayak gitu, mati kelaparan. Apakah mengubah babi itu menjadi halal bagi kita? Tidak, tetap haram. Tetap. Lalu Anda makan, Anda berdosa, tetap haram yang Anda makan. Tapi Allah memaafkannya karena keadaan. Gitu. Oke lah. Bukan berubah babinya jadi halal. Jadi halal babinya enggak. Bukan berarti hukum babi tadi menjadi halal, enggak. Babinya tetap haram. Ya, oke lah Pak Ustadz, itu konteks makanan. Diampuni Allah. Saya hanya mau menyampaikan ini Pak Ustadz. Itu pada akhirnya dalam penekanan saya tadi pada soal action, pada tujuan yang lebih besar, ya. Oke, saya sepakat, babi haram, ya. Tapi dalam konteks untuk mencapai tujuan yang lebih besar, ya, bisa dimakan, ya, bisa dimakan. Itu pasti kita sepakat Pak Ustadz. Tapi saya menyampaikan begini Pak Ustadz, untuk kami sabar Pak. Kagak usah babi, ya narkoba pun bisa kita makan kalau kita mau, kan gitu. Betul nggak? Narkoba itu barang haram, jelas-jelas keharamannya gitu. Kita makan, bisa kita makan. Tapi tetap dia haram ya. Tapi tetap dia haram. Ya, oke, baiklah. Untuk konsep ini, ya konsep babi ini haram ya saya hargai untuk teman-teman yang muslim. Artinya Pak Ustadz sudah menyampaikan itu. Saya tadi memang konsep saya itu lebih pada untuk tujuan yang lebih besar. Sehingga Pak DH ini menyampaikan apa yang saya jelaskan juga itu benar. Ya kan Pak Ustadz. Saya sepakat bahwa dalam konseptual ya, dalam konsep atau dalam konsep ajaran babi itu menurut Pak Ustadz haram, ya kan?
Tetapi untuk mencapai tujuan besar, tujuan yang lebih besar, haram. tetap dimakan ya Pak Ustaz. Saya tidak mau bilang di haram ya, Iya, dimakan. haram dimakan. Saya bilang, saya tidak mau kata haram lagi Pak Ustaz, tapi dimakan untuk tujuan yang lebih besar. Ya, dimakan Untuk tujuan yang lebih besar. Jadi Pak Ustadz, untuk itu makanya saya kembali lagi dengan statementnya Pak Junaidi tadi, bahwa memang kita di Kristen ini soal untuk halal itu dan haram itu, haram bagi kami adalah yang keluar dari dalam kami punya hati, dari dalam kami punya pikiran tentang kebencian, ya, hal-hal yang tidak baik yang menyakiti hati sesama. Itulah bagi kami di ajaran Kristen adalah itulah yang haram. Bukan soal apa yang masuk di dalam perut kita, ya, melalui mulut kita. Bagi kami itu bukan menjadi hal yang haram, atau kalau dalam konteks makanan bukanlah menjadi hal yang haram. Itulah ajaran kami di Kristen Pak Ustadz. Kalaupun tadi Pak Ustadz menyajikan data, ya, itu memang ada dia punya backgroundnya Pak Ustadz. Yang ayat tadi Pak Ustadz dia sampaikan terakhir itu ada backgroundnya, ya. Itu konteksnya Ezekiel, ya. Bukan berarti mengubah hukum yang haram jadi halal, bukan. Haram tetap haram, kita makan tetap haram. Keadaan darurat tetap haram gitu. Gak berubah hukumnya. Nah, itu. Itulah Pak Ustadz. Artinya begini Pak Ustadz. Tapi walaupun makanya kan, bentar Pak. Tapi Siap. di akhir ayatnya itu, makanya Allah menekankan dengan taukidnya, Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Karena terpaksa kita makan yang haram gitu. artinya Jadi tidak berubah hukum babinya. tidak berubah ya, siap. Oke, sepakatlah dengan Pak Ustadz bahwa hukumnya memang tertulis begitu. Makanya saya bilang itulah konsepnya. Ya, itulah konsepnya. Tetapi saya lebih menekankan sebuah action, ya, action untuk tujuan yang lebih besar. Oke, silakan konsepnya seperti itu. Tapi kalau ada tujuan yang lebih besar, ya, makanya saya bilang tuh pada akhirnya tidak mutlak kita mengikuti yang itu Pak Ustaz. Mutlak saya katakan itu tidak mutlak, ya. Ya itu kalau Anda kan tidak mutlak ya. Kalau di Islam mutlak tetap haram gitu. Nah, jadi gini Pak tadi malam itu kan saya juga ada diskusi dengan Pak Dehe ya. Pak Dehe jadi narasumber saya 2 malam, jadi artis beliau di sini. Siap Pak Dehe. Luar biasa Pak Dehe. Diberi ruang ya. Anda percaya Paulus enggak Pak? Saya izin Pak Ustadz, kalau memang untuk bahas Paulus saya kurang ini Pak Ustadz. Kalau bahas Tapi Yesus silakan. Begitu. Tapi Anda percaya nggak dengan Paulus? Untuk percaya saya tidak Pak Ustadz. Ngapain kita percaya? Kita percaya kepada yang kuasa Pak Ustadz. Karena Paulus itu bukan Tuhan. Iya. Tunjukkan kalau Pak Dehe bisa. Ya, Kalau Pak Dehe ya memang harus waras Pak Ustadz, harus waras. Ya. Makanya saya tidak tertarik untuk bahas yang, kalau apalagi Pak Ustadz sudah memulai dengan statement yang bagi saya tidak pas itu Pak Ustadz. Itu saya bahkan bisa saya bertanya, apakah Pak Ustadz bisa menuhankan si Dehe? Konteksnya kan percaya tadi kan? Bisa seperti itu kan? Saya bisa bertanya kan begitu. Tapi Pak Ustadz tidak juga kan begitu. Berarti Pak Dehe ada kawan ini, ya. Sama-sama nggak percaya Paulus. Tidak. Coba saya dengan Pak Dehe ya. Kira-kira gambaran apa ya sampai Pak Dehe bisa naik ke sini, ya, mendapat ruang istimewa ya. Coba berikan pencerahan kepada kami dan khususnya saya Pak Dehe. Kira-kira argumen yang kuat sekali untuk Pak Dehe. Pak Dehe ini apa ya, Mister? Izin Pak Dehe. Ya, tentang masalah ular dengan ini. Mualaf ya. Ular dengan Tuhan. Silakan Pak. Mualaf, saya Kristen. Siap. Oke, silakan Pak Dehe. Ya, apa pertanyaannya Pak? Coba lagi. Soalnya lagi maulid di sini. Apa hal yang bagi saya hal yang terbesar sampai Pak Dehe itu mualaf ya? Mualaf? Mualaf? Enggak, bapaknya mualaf. Masuk ya, itu yang makanya saya tanya tadi, saya kenapa diberi ruang. Saya punya pikiran tadi Pak Dehe ini adalah seorang yang
mualaf begitu Pak. Jadi Pak Ustaz ini saya ketiga kali saya naik 4 kali. Sebelumnya kami belum sudah pernah naik saya. Jadi kenapa saya digabungkan lagi? Karena kemarin kami bahas mengenai Paulus. Ya. Terus bahas Adam Salah gitu. seorang pendeta dari NTB mengatakan bahwa Paulus itu sudah masuk surga. Lalu saya bantah mengatakan bahwa Pak Paulus belum masuk surga. Dan dia memberitahu saya dalil Filipi pasal 3 ayat berapa kemarin itu saya belum hafal, dan di situ yang mengatakan dia masuk surga adalah Paulus sendiri, bukan Tuhan. Makanya Pak Ustaz mengundang saya lagi karena kebanyakan orang-orang Nasrani ini juga kebanyakan percaya kepada Paulus. Padahal Paulus ini ya orang biasa, enggak. Cuma dia memberitahu Injil, itu keunggulannya di zaman itu. Ini juga pada akhirnya saya juga bisa berbalik Pak Dehe. Kalau Anda pertanyaan Pak Ustadz tadi, apakah Anda percaya dengan Paulus? Saya katakan tidak. Sekarang saya mau tanya balik, apakah Pak Ustadz dan Pak Dehe percaya kepada Nabi Muhammad? Karena percaya. Sebentar saya jawab. Pada dulu, baru saya. Belum dilahirkan di Islam, lalu saya tidak bisa bilang mengatakan saya percaya atau tidak, karena ajaran-ajaran beliau belum saya pelajari. Begitu. Dan kalau ajarannya baik, tentu kita bisa percaya bahwa inilah orang yang mengajarkan kebaikan. Tapi untuk percaya, ya maksudnya percaya Tuhan atau bagaimana? Biar saya nggak gantung juga jawaban. Jadi sehingga jawaban bisa saya kasih jawabannya yang pasti. Izin Pak Dehe, ini Pak Dehe ini Islam kah bukan ini? Bukan. Sebelum saya lahir di Indonesia, saya sudah didoa-doakan di dalam nama Yesus. Semoga dia baru nanti kehidupannya baik. Dari tadi saya bilang saya Kristen, cuman karena berjenggot kali Pak ya. Ya karena saya pikirnya berjenggot jadi bergantungan di situ. Tapi saya mengikuti Yesus Pak. Yesus kan berjenggot. Siap, ya ikuti ya. Berjenggot, pakai jubah, cuman jubah saya ada di dalam lemari. Ya. Saya Kristen Protestan, BNKP dari Pulau Nias. Siap. Ada tertarik ke Islam begitu ya? Saya belum jawab iya karena saya belum pelajari. Siap. Kalau yang saya sekarang adalah teman diskusi bahas Bible, Pak Mas. Ya, teman diskusi saya membahas Bible. Itu. Jangan tinggal masing-masing aja mikir gitu loh. Ya artinya kalau seandainya juga kita naikkan juga, misalnya saya fasih nih agama saya fasih juga tentang Islam. Saya fasih juga agama saya bisa naikkan juga Islam 2 di sini untuk mereka beradu Pak Ustadz. Itu artinya juga kadang-kadang juga kita harus mengakui bahwa memang tidak semua orang itu memiliki pemahaman ya tentang konteks agama ini. Tidak semua orang memiliki pemahaman yang satu dan sama Pak Ustadz. Pak Emas. Jadi gini, kalau untuk masalah di dalam agama Islam ya Pak ya, Pak Emas ya, padahal izin sebentar ya Pak ya. Di dalam agama Islam apapun alirannya, pemahamannya tetap satu. Siapa itu Allah? Pasti Tuhan. Aliran apapun menjawab pasti Tuhan gitu. Pasti Tuhan Pak Ustadz. Tapi saya mau tanya Pak Ustadz. Siapa itu Nabi Muhammad? Izin Pak Ustadz, saya mau tanya Pak Ustadz. Ini persoalan pemahaman Pak Ustadz. Pertanyaan saya tadi kan sudah mengakui bahwa pemahaman kita nih pasti juga ada yang levelnya di atas, ada yang sedang, ada yang di bawah. Saya mau tanya Pak Ustadz juga,
apakah betul saudara-saudaranya Pak Ustadz mengerti? Jangan sampai kebanyakan ini hanya apalah, izin Pak Ustadz, minta maaf, yang sampai karena kebanyakan membaca apalah bahasa-bahasa Arab ya, itu jangan sampai juga tidak mengerti artinya secara Indonesia. Kalau saya Minta maaf Pak Ustadz. Ya, saya memang artinya Pak Ustadz punya pemahaman di atas, tahu ya, tahu dan pahami artinya, paham. Tapi ada juga yang hanya sebatas untuk ada Pak Ustadz, artinya tidak semua, ya kan? Ada. Ini, Pak Mas, baik dia paham atau tidak, tahu atau tidak artinya. Kalau ditanya dia tuh ya, siapa Allah? Jawabannya sama dengan saya. Sama, siapa Allah? Adalah Tuhan gitu, Tuhan semesta alam. Meskipun dia Islam KTP, tetap jawabannya Allah itu adalah Tuhan gitu. Izin. Ya. Ada juga Pak Ustadz yang berpandangan bahwa Tuhan itu dalam, apakah betul ya Pak Ustadz ya? Saya hanya mengkonfirmasi. Sama, apakah perihal mengikuti Allah sama saja dengan mengikuti perintah Nabi Muhammad? Ini saya bertanya Pak Ustadz. Balik, mengikuti Nabi Muhammad sama mengikuti perintah Allah. Ya. Jangan kebalik. Tidak kebalik ya. Kebalik. Anda kebalik. Mengikuti Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad sama dengan mengikuti Allah. Allah, Rasul. Gitu. Izin Pak Ustadz, kalau saya mau bertanya lagi. Ini saya hanya menggali konsep-konsep umum saja. Saya pikir Pak ADH tadi sudah migrasi ke bersama Pak Ustadz. Saya sempat mau bertanya tapi belum ya. Pertanyaannya belum saya tanyakan. Begitu Pak Ustadz. Karena memang kita mau migrasi, mau berpindah, itu pasti kita akan bertanya kira-kira hal yang paling membuat berkesan itu apa, atau yang membuat kita betul-betul, atau Ustadz bisa meyakinkan kita bahwa Islam itu adalah yang betul-betul katanya dalam, kalau bisa hanya sebuah agama dari Allah, tidak itu bagi saya tidak pas, tetapi bisa ditunjukkan bahwa betul ada kedamaian. Itu yang menurut saya itu jauh lebih penting ketimbang hal konseptual. Karena yang melaksanakan ini adalah manusia. Jadi manusia itu memang dituntut untuk sebuah keteladanan. Kalau betul mengikuti. Tetapi kalau serempeng banyak, percuma saja Pak Ustaz. Apalagi kita sebagai konteks, kita sebagai pemimpin. Jadi maaf Pak Ustaz, saya jawab dulu. Siap. Karena beliau mengatakan tadi Pak DH itu sudah menyeberang ke sebelah. Ya. Jadi saya tekankan lagi Pak, bahwa jangan menuduh yang tidak-tidak. Jangan karena perbedaan pendapat, jadi Bapak fitnah saya. Saya tidak menuduh. Tadi saya dalam konteks pikiran saya tidak sedang menuduh. Saya tidak sedang. Saya pikir tadi, artinya. Oh ya. Saya pikir. Kemarin juga. Artinya itu bukan suatu kebenaran. Ya. Pak Ustaz. Bentar. Suara saya gimana teman-teman? Jelas nggak? Katanya kecil tadi. Jadi saya ini adalah Kristen Protestan. Siap. Dan di Bible itu banyak yang sampai sekarang saya belum tahu. Iya. Kemarin kata Pak Ustaz sampai saya bilang bahwa saking saya Kristen itu, saya punya nih. Bukan saya pamerkan, tapi mana tahu sesama kita Nasrani mengatakan saya di undang Pak Ustaz saya sudah mualaf. Bukan, kita ngomong kebenaran saja. Bahkan kalau ada nanti Pak Ustaz yang ilmunya lebih tinggi, undang saya ada pertanyaan mengenai Nabi Isa atau Yesus, dan saya jamin itu juga orang-orang Kristen tidak senang dengan pertanyaan saya, karena di dunia pelayanan Tuhan Yesus Kristus ini
dia melayani 23 tahun. Dan kenapa hanya kebenaran-kebenaran saja ditulis? Ya. Apakah dulu itu di zaman dahulu ya? Apakah tidak ada seorang pun wanita juga yang suka sama Yesus? Karena di dalam Alkitab tidak ada. Saya mau bertanya itu. Di dalam pelayanan Tuhan itu apakah nggak ada godaan? Ya namanya normal kan. Biar itu dulu kan dipanggil nabi. Lalu pasukan-pasukan Romawi tidak suka, maka dia akan dihabisin sesuai dengan kata Pilatus. Saya mau bertanya itu, kenapa tidak di kalau Nabi Muhammad kan dia nikah. Lalu kenapa Yesus ini tidak nikah? Dia kan sudah ke dunia sudah jadi manusia. Apakah dia tidak ada pikirannya atau tidak ada yang suka? Belum ada dibahas di firman Tuhan itu. Makanya menarik. Saya cari yang belum ketemu, yang masih belum kita paham. Menarik. Mohon maaf nih, suara TV kata teman-teman di tempat siapa? Kalau di tempat saya sudah ke kamar Pak Ustadz. Izin Pak Ustadz, ada yang lagi ini, ada bukan TV Pak Ustadz, lagi Zoom. Oh Zoom. Ya. Ya, saya dengarkan saja, saya mute dulu Pak. Makanya pertanyaan saya ini Pak agak-agak menarik sedikit. Seperti semalam, siapakah yang berdusta? Iblis atau Tuhan? Sampai sekarang belum kelar-kelar itu. Iya. Semalam saya buka live sedikit, sengaja saya buka, banyak yang komen aneh-aneh dan jawaban belum ketemu juga. Belum ketemu. Lalu hari ini saya bertanya, ya agak beda sedikit. Walaupun saya percaya kepada Yesus, tapi pertanyaan saya adalah, kenapa di dalam Alkitab tidak tertulis apakah ada seorang yang suka kepada Yesus itu dulu atau tidak? Mungkin nggak ganteng kali Pak, nggak ganteng kali dia. Ya, sehingga nggak ada cewek yang naksir Yesus, nggak ganteng kali. Ya, karena kalah ganteng sama Pak Ustadz ini ya. Pak Ustadz nggak Yusuf ganteng ya. kali. Pak Ustadz, saya Yesus sekarang pun kami Kristen juga belum tahu wujudnya. Itu kan hanya contoh orang yang disalibkan, itu hanya mirip-mirip lah. Bukannya begitu Pak Mas? Memang kalau dibilang seperti itu, memang ini bagian daripada, menurut saya agak sedikit keliru. Karena banyak sejarawan ya kan. Ya betul. Bahkan Ya, di gereja sejarawan yang menyampaikan hal ini ya kan. Bahkan di gereja 2 tahun silam Pak Mas, Ya. Yesusnya sudah berbeda di tata ibadah. Sampai saya protes, ini Yesus dari mana lagi ini? Tapi Pak Mas ini dari Protestan juga gitu. Izin Bang? Anda dari Protestan juga? Saya bukan dari Protestan Bang. Katolik? Ya. Katolik. Iya. Mungkin ada lagi yang dipertanyakan. Sebenarnya ada banyak Pak Ustadz. Hanya saudara-saudara kita di bawah ini banyak sekali marah-marah itu. TV yang berisik katanya. Iya. Ya. TV berisik ya. Sebenarnya tapi nggak apa-apa, besok Mas disimpan lah satu pertanyaan satu boleh gitu, nggak apa-apa. Yesus tidak kenal Kristen ya Pak Ustadz ya. Coba kita ke tema Pak Ustadz. Itu kira-kira dasar pemikiran Pak Ustadz itu apa? Ya kalaunya di judul tertulis Yesus tidak kenal Kristen, karena Kristen itu terbentuk dari Antioquia
setelah kenaikan Yesus 70 tahun lebih gitu. Maka ketika Yesus itu berada di muka bumi, dia tidak pernah mengenal Kristen, tidak pernah mengajarkan Kristen, tidak pernah memerintahkan manusia untuk jadi Kristen. Kan gitu. Ya. Artinya Kristen ini memang orang-orang ya kita ini ya yang memberikan hati kita, ya kan, karena kesaksian. Artinya kita Kristen kan pengikutnya dia. Memang kalau mau, bagi saya betul juga ya. Misalnya Pak Ustaz bilang, Yesus tidak kenal Kristen. Ya karena kita ini para pengikut dia. Para pengikut yang percaya pastinya Pak Ustaz. Memang betul. Apa yang diikuti, Pak? Apa yang diikuti? Contoh? Banyak hal Pak Ustaz. Bahkan kita mengimani, ya ada banyak. Salah satunya kan ajaran kasih tadi Pak Ustaz. Itu salah satu. Ajaran kasih. Selain kasih? Ya selain ajaran kasih ya kita tidak diajarkan untuk ya kawin mengawin di surga Pak Ustaz. Gak ada lagi, cuma kasih aja selama dia di muka bumi gitu. Ada banyak Pak Ustaz, tapi saya sebutkan kalau memang nanti banyak. Tapi bagi saya itu ajaran yang bagi saya paling familiar lah bagi saya. Itu yang terus kami gemakan sebagai pengikut ini, sebagai pengikut Kristus yang percaya. Itu ajaran mereka kan ajaran terbesar. Anda kan ke gereja tuh. Betul Pak Ustaz. Perintah siapa Anda ke gereja? Perintah Yesus kah? Dalam konteks ini Pak Ustadz memahami bahwa gereja itu adalah sebuah bangunan atau seperti apa itu Pak Ustadz? Ya tempat berkumpul kan? Ya tempat berkumpul ya. Artinya itu bisa di mana saja ya Pak Ustadz ya? Ya iya. Ada nggak tempat ngumpul di satu tempat, di satu titik Yesus memerintahkan ke satu tempat gitu? Kalau dalam konteks itu Pak Ustadz memang ini kan kita persoalan kumpul Pak Mas gini, saya mohon maaf nih, teman-teman ribut di bawah, katanya noise banget di tempat Bapak gitu. Berisik banget katanya. Oke, lain kali ya Pak Ustadz ya. Ya udah kalau gitu nanti kita sambung di lain kali ya Pak ya. Siap Pak Besok Ustadz. boleh ya. Izin Pak Ustadz. Oke. Saya boleh. Thank you ya. Izin Pak Ustadz, saya closing statement ya. Hah? Saya closing statement dulu Pak Ustadz. Silakan. Baik, terima kasih teman-teman sama saudara yang ada di bawah, bagi Pak DH ya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Memang pada akhirnya kita memang bertanya ini memang penting Pak Ustadz. Itu bagian daripada kita menggali. Ya, bagian daripada kita menggali. Itu padanya pikiran kita juga bisa berbeda-beda. Pikiran kita juga berbeda-beda. Kita hargai setiap pikiran kita, ya, setiap pikiran. Tapi kalau dalam konteks keimanan, ya, kita tidak bisa mengganggu-gugat siapapun dia itu. Ya, kita tidak bisa mengganggu-gugat. Hanya saya ingin menyampaikan bahwa ajaran yang terbesar dalam kita di Kristen adalah ajaran kasih. Ya, kita tidak pernah mengajarkan untuk hal-hal yang untuk melakukan kejahatan bagi sesama ataupun kepada musuh. Ya, kita ada menekankan ajaran untuk perdamaian. Ya.